Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Friska Andalusia dari Universitas Telkom, jurusan D3 Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini aku mau presentasikan hasil final project yang telah aku buat dengan mengikuti pelatihan mikrodensial AI yang diadakan oleh Kemendistek. Nah, di sini saya bergabung dengan Universitas Syah Kuala untuk mengadakan ataupun menjadi mente dari kegiatan ini. Nah, kita langsung aja ke pembahasan kita kali ini. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, ini beberapa gambaran web yang telah saya buat. Di sini aku mengangkat tema teknologi for health. Maksudnya, saya menganalisis tentang kesehatan, yaitu terkhususnya penyakit gagal jantung, untuk melakukan proyek ini. Adapun manfaat yang pertama, kita bisa melakukan prediksi bagaimana data dari si gagal jantung itu, gitu ya. Terus membuat modelnya juga dengan menganalisis model yang ada, dan yang terakhir evaluasi manakah model yang terbaik yang dapat kita pakai untuk meningkatkan akurasi datanya, gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, penyakit gagal jantung ini biasanya terkena di usia yang rentan cukup tua gitu ya. Nah, kita mau bukti ini bener nggak gitu ya. Nah, di sini ada full project-nya, aku up di GitHub. Jadi nanti kalau misalkan aku deploy web ini, kalian bisa akses, tapi mungkin akan saya benahi setelah ini, jadi langsung terarahkan ke GitHub saya. Nah, tapi kali ini kita mencari file yang sudah ada saja gitu ya, dalam artian yang ada di lokal saya gitu ya. Jadi biar kita tidak usah mendownloadnya lagi gitu. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan pengerjaan project diharuskan untuk import library. Fungsinya adalah ketika library tersedia, maka semua dataset ataupun data-data library-nya tuh tersedia gitu ketika kita mengimport si library-nya ini. Yang selanjutnya adalah kita meload dataset dengan pd.read_csv. Di sini aku menggunakan data heart.csv. Nah, di sini kita yang selanjutnya akan menampilkan 5 data teratas dari data yang telah kita load sebelumnya. Nah, di sini muncullah nih ya beberapa kolomnya dengan keterangannya. Nah, di sini kan bisa terlihat nih, ada beberapa data yang masih kategorikal dan ada yang numerikal. Nah, nanti di sini kita akan melakukan encoding gitu ya. Nah, di sini juga aku melakukan deskripsi data, dimulai dari nama kolomnya, terus ada apa aja kolom numeriknya, ada berapa kolom kategorinya, berapa jumlahnya, dan berapa nilai nolnya, berapa nilai uniknya, atau yang berada dalam kolom itu ada apa aja gitu ya. Kita ulik di sini statistik dasar dan ukuran untuk kolom numeriknya, serta metadata relevan lainnya mengenai kerangka datanya. Nah, di sini muncul nih teman-teman, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan terlihat di sini ada penjelasannya untuk kolomnya, untuk jumlahnya, untuk semua kolom numerik dengan kategoris, dengan jumlahnya juga, dan nilai nolnya. Ternyata nilai nolnya adalah 0 atau data sudah bersih ya guys, sudah dilakukan cleansing sebelumnya. Nah, untuk nilai uniknya ternyata di age ada 50, di sex ada 2, dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat di layar ya guys. Mudah-mudahan kelihatan nih. Aku close up deh ya. Oke, nah yang selanjutnya kita mau ngapain sih Kak? Kita mau melakukan review datanya. Tadi kan udah ngecek tuh ada apa aja. Nah sekarang kita review nih. Sama kayak yang tadi. Nah kita melakukan penggambaran. Oh ini loh datanya ketika dibandingkan antara herd disease dengan kolom yang lainnya. Jadi di sini kita mengambil patokan dari kolom herd disease-nya dengan perbandingan kolom yang lain seperti dengan exercise angina, resting ECG, ST slope, fasting BS, kolom sex, chest pain test gitu ya. Sorry, chest pain type gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini
penggambaran persebaran datanya gitu ya, atau tingkat seberapa banyak sih, data hard disk Yase dibandingkan dengan seks, dengan chest span type, dengan exercise engine, resting ECG, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan deteksi outlier. Outlier itu dalam artian data-data yang emang unik nih ternyata. Nah, di sini kita melakukan pengecekannya ya. Ada beberapa algoritma yang saya gunakan dan di sini menunjukkan ada tingkat keunikannya. Untuk yang paling kiri ekstrim itu di kolom 2 dan untuk yang paling kanan ekstrim itu di kolom 23 atau row 23 ya. Nah, di sini juga kita melakukan outliers lagi ya. Ternyata masih ada nih ketika dibandingkan yang kolesterol. Kalau tadi kan resting BP ya, ternyata ada. Terus kita yang kolesterol, ternyata ada outliersnya juga. Nah, ternyata ketika dibandingkan outliersnya yang max HR, itu nggak ada guys outliersnya ternyata. Atau tingkat uniknya tuh nggak ada, 0. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Karena kita nggak perlu lagi nih untuk ngebuang outlier yang nggak berguna itu gitu ya. Jadi, ya udah sekarang kita lanjut. Di sini ada rata-ratanya, rata-rata dari kolom kolesterol ketika sama dengan 0, ketika lebih dari 0. Nah, di sini semua ada gitu ya. Nah, rata-ratanya ditemuin nih 197,67 dengan median 222,5. Nah, lanjut kita melakukan describe. Nah, di sini kita bisa melihat secara keseluruhan dari jumlah kolom, dari rata-rata per kolom, dari nilai minimal, nilai maksimal dengan akurasi, bukan akurasi ya, dalam artian berapa persen nih, ketika 25%, 50%, dan 75%. Nah, ini akan berguna ketika kita akan melakukan analisis yang sifatnya statistik atau perhitungan gitu ya. Jadi di sini sangat berguna table describe ini gitu ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan mengecek nih encoding atau melakukan pengubahan kolom yang sifatnya kategori menjadi numerik. Nah, fungsinya apa? Untuk mendapatkan nilai yang pasti ya, teman-teman. Karena dari ketika kategorikan ke numerik itu ada nilai sendiri. Jadi semisal nih, yang positif diakumulasikan datanya menjadi 0 atau yang negatif diakumulasikan menjadi 1. Nah, itu contoh ya, contoh. Nah, ini ketika sudah berhasil, nah di sini kita melakukan penyelidikan. Ternyata di sini aku menggunakan datanya ketika dia positif itu di angka 0, sedangkan yang negatif, yang terkena dalam artian dia positif gagal jantung itu di angka 1. Dan untuk yang negatif di angka 0 ya. Nah, ini persebarannya udah keganti kan, tadi udah dibuat encoding semua nih. Jadi angka semua gitu ya, biar nggak bingung gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat nih ada fiturnya dijelasin dan di sini kita melakukan model akhir. Nah, jadi tadi udah di analisis, udah di cleansing karena kebetulan bersih ya datanya, jadi nggak perlu cleansing lagi. Terus juga udah di encoding. Nah, baru kita melakukan pemodelan. Nah, algoritmanya banyak teman-teman. Dari yang KNN, random forest, Gaussian, Naive Bayes. Nah, itu banyak banget ya. Nah, kalau di sini aku menggunakan berbagai macam memang untuk modelnya sendiri gitu. Nah, yang pertama kita melakukan SVC. Jadi modelnya pakai yang search grid VC ya. Nah, di sini ketemu hasilnya akurasi dari presisinya untuk yang positif itu 0,93, yang recall-nya 0,87, F1 skornya 0,90, untuk yang negatifnya 0,82,
recall-nya 0,90, F1 skornya 0,86. Akurasi di angka segitu, dan untuk makronya, rata-rata makronya presisinya 0,88. Jadi sama ya, recall, prediction, sama F1-nya, F1 skornya sama. Nah, sekarang kita lanjut ke model lainnya nih, untuk fungsi regresi logistik. Nah, ketemu hasilnya nih guys, ternyata pakai yang logistik ini, akurasi ketepatannya sama ya, masih sama ternyata. Hasilnya pun sama ternyata, keseluruhan. Nah, kita lanjut ke model yang selanjutnya, pakai random forest classifier. Nah, dipakai random forest classifier ini, kita cek ya teman-teman, ini kita melakukan analisis dulu nih, base params-nya apa, estimatornya apa, baru nanti kita mix antara confusion matrix sama random forest. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ketika melakukan pemodelan data, pencampuran lebih dari satu, untuk urutan pengerjaan tetap berurutan ya, nggak boleh ngacak. Karena walaupun kita melakukan dua metode satu ini sekalipun, kita harus menggunakan metode itu secara perlahan ataupun terurut satu persatu, step by step. Oke? Nah, yang selanjutnya, ternyata setelah digabung ini, akurasinya bukannya naik teman-teman, tetapi turun di angka 0,91. Nah, turun 2% lah ya. Nah, itu juga perlu jadi perhatian gitu ya. Kenapa ketika digabung malah tidak cocok? Apakah formulasinya yang salah? Apakah memang tidak bisa gitu ya? Jadi perlu dipertimbangkan lagi ketika ingin mencampurkan model yang satu dengan yang lainnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan mix lagi nih. Karena namanya orang mencari peluang, siapa tahu kan ya. Kita nggak tahu akurasinya naik apa turun nih. Coba, kalau menurut teman-teman ini akurasinya naik atau turun? Kalau saya yang punya yang jawab, jadinya salah dong. Karena kan saya yang tahu gitu ya. Jadi, teman-teman aja. Nanti siapa tahu benar nih kan. Nah, langsung aja. Jadi, berdasarkan hasil, ternyata teman-teman turun. Nah, ini juga menjadi tolak ukur kita, kenapa bisa turun gitu ya. Berarti memang tidak cocok, formulanya nggak cocok, harus cari yang lain, jangan dipaksain ya teman-teman. Nah, akurasi di angka 0,91 untuk yang positif, dan yang negatif precision-nya itu ada di 0,82. Nah, di sini untuk yang lainnya turun ya teman-teman, turun 1, turun 0,2% gitu ya. Jadi lumayan ya kalau misalkan di ini. Jadi kita lanjut aja ke model yang selanjutnya, neural network using TensorFlow. Nah, di sini TensorFlow atau pakai library keras itu dipakai ya, teman-teman. Nah, di sini ketemu hasilnya ternyata turun juga. Justru kayaknya lebih kecil dari yang awal ya. Nah, itu di precision yang negatifnya aja 0,7, 0,73. Sedangkan yang sebelumnya 0,82. Tapi untuk precision positifnya itu sama, 0,91 gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan metode KNN classifier. Nah, ketika KNN meningkat nih ternyata. Yang awalnya adalah yang awal sebelumnya emang 91 ya, tapi yang sebelumnya lagi di angka 93 kalau nggak salah ya. Ada kenaikan dari yang sebelumnya, tetapi tidak lebih tinggi dari yang awal ya. Oke, nggak apa-apa, karena namanya kita mencoba. Siapa tahu kan peruntungan teman-teman ya. Ternyata ketika pakai metode Gaussian Navi Bayes algorithm ini, hasilnya lebih tinggi nih akurasinya yang positif, tetapi untuk yang negatif itu turun. Nah, tapi recall-nya tinggi nih teman-teman, perlu diperhatikan ya. Sebelumnya kita recall yang 0,89, 0,86, 0,85. Nah, di Gaussian ini
ada titik temunya nih, di recall-nya 0,91. Itu sama aja ketika kita melakukan prediksi, itu tidak meleset gitu ya, dalam artian mendekati gitu. Bisa saja akurasinya bertambah ketika recall-nya itu naik. Nah, udah mulai titik temu nih, ketemu nih ya. Jadi recall-nya naik, tapi memang di presisinya masih 0,93. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan metode yang terakhir, yaitu gradient boosting algoritma. Nah, di sini ketemu guys, ternyata akurasinya di angka 0,94. Itu kalau bisa dibilang cukup baik ya, sangat baik malah. Karena ketepatannya mendekati 90 ke atas, atau bisa dibilang mendekati 99, walaupun selisih 5 ya. Tapi tetap aja itu bagus gitu ya. Untuk dari segi pengelompokan ketepatan data gitu ya. Nah, recall-nya sama 0,91. Precision-nya 0,94 untuk yang positif, yang negatifnya 0,84. Nah, di sini kita ngeliat akurasinya juga tinggi, teman-teman. Ternyata di F1 skornya aja udah di F1 skornya aja udah 0,89 gitu ya. Jadi termaksud tinggi gitu ya. Nah, jadi berdasarkan semua metode yang telah kita coba dari yang KNN, Gaussian Forest, gradient boosting gitu ya. Ternyata ada nih yang sangat besar di angka 0,94 akurasi dengan recall 0,91. Metode gradient boosting algoritma. Nah, kesimpulannya adalah penyakit jantung ini merupakan satu jenis penyakit yang rentan menyerang terutama pria di usia di bawah 60 tahun. Bisa saja ini dari tingkat kebiasaannya mereka ataupun yang tidak gitu ya. Nah, jadi penelitian ini memfokuskan apakah akurasinya itu tinggi untuk mendeteksi penyakit jantung melalui objek menggunakan dataset. Nah, setelah dieksekusi, ternyata algoritmanya mendapatkan hasil tertinggi untuk metode gradient boosting, mengungguli algoritma-algoritma yang lain, dan untuk pengembangannya bisa peningkatan akurasinya dengan menghibridkan algoritma klasifikasi dengan beberapa algoritma yang lain. Nah, mungkin bisa saja selain yang tadi ya, karena tadi pas dicoba juga ternyata tidak lebih besar dari yang tidak dihibridkan, teman-teman. Mungkin setelah ini ada teman-teman yang bisa menemukan formula yang cocok ketika digabungkan metodenya gitu ya. Nah, semua model dapat diperbaiki dengan penyetelan parameter hyper yang lebih ketat. Hal ini dapat dicapai dengan pemilihan acak, menghibridkan, dan recall terbaik itu di angka 91% dengan rata-rata 89,5% serta akurasi di angka 94% itu juga telah tercapai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari yang awal ternyata di umur 60 tahun di bawah itu sudah banyak ya yang terkena penyakit gagal ginjal. Entah ketepatannya berapa, tetapi memang masih mayoritas ya, mayoritas di usia yang tua memang. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu semua akan terjadi gitu ya. Nah, di sini dari semua yang telah saya jelaskan, semoga dapat diterima oleh teman-teman ya. Di sini aku hanya sharing ilmu bahwa ternyata prediksi awal itu tidak jauh dari yang kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Dalam artian ternyata ada beberapa yang sangat berpengaruh pada usia gitu ya. Tapi memang pada angka di sini memang angka yang usianya di tengah-tengah justru bisa terkena gagal jantung gitu ya. Di sini mulai terlihat nih unik-uniknya, mulai terlihat wah ternyata nggak cuma yang tua loh, yang umurnya di tengah-tengah pun atau yang muda pun ada di sini yang kena
gitu ya di dataset ini gitu. Jadi itulah ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan, tapi memang penyakit ini cukup besar, cukup menyerang banyak orang gitu ya, sehingga menyebabkan banyak sekali yang terkena penyakit gagal ginjal gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman kalau mau koneksi di LinkedIn aku juga nggak apa-apa, kita di sini berteman. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek aja di sosial media aku ya. Di LinkedIn juga udah banyak, jadi bisa cek aja. Dari aku itu aja sih ya kayaknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.